Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asyik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi pada pertemuan yang ke-10. Nah, sebelum kita masuk pada pertemuan yang ke-10 ini, bagi teman-teman yang belum menyaksikan pertemuan yang ke-9 tentang cara mengi'rab isim, ya, cara mudah mengi'rab isim, silakan menonton video sebelumnya pada pertemuan yang ke-9. Nah, pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang al-asmaul mabniyat, isim-isim yang mabni. Nah, seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, mabni maksudnya adalah la yataghayyaru awakhiril kalimi bisababi duhulil amil. Tidak berubahnya akhir suatu kata walaupun dimasuki oleh amil, kata sebelumnya. Dia tidak berubah, ya. Nah, isim-isim apa saja yang termasuk isim mabni? Nah, perhatikan di sini. Yang pertama adalah ismud dhamir. Ismud dhamir adalah artinya kata ganti. Misalkan dalam bahasa Indonesia, saya, kamu, kita, itu namanya kata ganti. Dalam bahasa Arab juga ada kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab kata ganti ada 14, ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, di sini hanya diberikan contoh sebahagian, ya. Pertama, huwa artinya dia, anta artinya kamu, ana artinya saya, nahnu artinya kami, antum artinya kalian, anti artinya kamu untuk perempuan. Jadi ismud dhamir, semua ismud dhamir ini baris akhirnya tidak pernah berubah. Itu namanya mabni. Bisa dipahami, ya? Kalau kita menemukan ismud dhamir, ketika kita mengi'rabnya dia selalu mabni, tidak pernah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ismul isyarah. Sebagai pengertian secara sederhana dalam bahasa Indonesia, ism isyarah itu adalah kata tunjuk. Nah, kata tunjuk dalam bahasa Arab itu dibedakan menjadi dua bagian. Ada namanya kata tunjuk lil ba'id, ada namanya lil qarib. Untuk yang jauh, ada untuk yang dekat. Nah, yang jauh dibagi dua untuk muannas dan mudzakkar, untuk laki-laki dan perempuan. Sementara yang lil qarib, untuk yang dekat juga dibagi menjadi dua untuk mudzakkar dan muannas, untuk laki-laki dan perempuan. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama di sini adalah contoh untuk kata tunjuk dekat untuk laki-laki. Hadza artinya ini. Ternyata kata tunjuk itu punya bentuk dua dan bentuk jamak, ya. Nah, ini hadza artinya ini, untuk satu benda saja. Kalau dua benda, maka kita menggunakan hadzani. Hadzani. Artinya sama, ya, ini, tapi untuk dua benda. Nah, kalau banyak, maka kita menggunakan haulai. Haulai. Bisa dipahami, ya? Dan ini semua untuk laki-laki. Kemudian kata tunjuk yang dekat untuk perempuan adalah hadhihi. Ini. Jadi ketika misalkan kita menunjuk benda misalkan yang bentuk perempuan, misalkan saburatun, maka kita menggunakan hadhihi saburatun. Tidak boleh menggunakan hadza saburatun, karena saburatun bentuk perempuan. Tidak boleh kita menggunakan kata tunjuk yang bentuk laki-laki. Maka kita menggunakan hadhihi saburatun. Ya, ada tamar buto, tanda untuk perempuan. Kalau untuk bentuk dua, hatani, ya, hatani itu bentuk dua, ya, untuk perempuan. Kalau laki-laki tadi hadzani, kalau perempuan hatani. Kemudian untuk banyak, kata tunjuk banyak ini, tapi untuk bentuk jamak, untuk banyak adalah haulai. Haulai. Jadi haulai untuk perempuan dengan laki-laki sama, ya, sama, tetap bentuknya haulai. Yang beda itu adalah mufrad, hadza hadhihi, hadzani hatani. Kalau untuk jamak haulai sama, ya, haulai. Ini adalah bentuk
kata tunjuk yang dekat, lil qarib. Untuk yang ba'id ada di sini. Nah, pertama untuk yang laki-laki, dzalika artinya itu. Misalkan itu pena, dzalika qalamu. Nah, itu untuk bentuk satu. Ternyata kata tunjuk yang jauh juga punya bentuk dua dan bentuk jamak. Nah, bentuk dua, dzanika. Bentuk dua adalah dzanika, ya, zanika. Untuk bentuk jamak adalah ulaika. Misalkan dalam Al-Qur'an, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni surga, kekal di dalamnya. Jadi menggunakan ulaika. Asal katanya adalah dzalika. Bentuk jamaknya ulaika. Mereka itulah. Nah. Ini untuk laki-laki ya. Kemudian untuk perempuan, tilka. Tilka. Misalkan tilka mudarrisatun, itu adalah seorang guru. Kalau bentuk dua, tanika, ya. Bentuk dua adalah tanika. Kemudian untuk bentuk banyak, ulaika, sama ya. Laki-laki, perempuan jamaknya sama, ulaika. Bisa dipahami ya, kalau laki-laki untuk kata tunjuk jauhnya dzalika itu, perempuan tilka. Ya. Laki-laki dzalika, perempuan tilka. Kemudian laki-laki bentuk dua dzanika, perempuan tanika. Kalau bentuk jamaknya sama ya, ulaika, sama ya, ulaika. Artinya itu. Bisa dipahami ya? Bentuk yang ismul isyarah ya, untuk kata tunjuk dekat dan kata tunjuk yang jauh. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Isim mabniyat yang ketiga adalah ismul mausul. Jadi ismul mausul, pengertian secara sederhana dalam bahasa Indonesia adalah kata sambung. Ya, kata sambung seperti yang, ya. Yang itu artinya kata sambung ya, yang. Dalam bahasa Indonesia yang. Dalam bahasa Arab, kata sambung pun dibagi menjadi dua bagian. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Untuk laki-laki perhatikan di sini alladzi, yang. Alladzi khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Bentuk satu, alladzi, Allah yang menciptakan manusia. Alladzi. Artinya yang. Kalau bentuk dua, alladzani. Jadi kalau dua, alladzani. Kalau bentuk banyak, alladzina. Kita dengar dalam Al-Quran, innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Alladzina yang. Ya, artinya adalah yang. Bisa dipahami ya? Ini untuk laki-laki. Kemudian allati, untuk perempuan, artinya yang juga. Ya. Bentuk duanya, allatani. Kemudian bentuk banyaknya, allati atau allai. Bentuknya ada dua ya. Nah, kalau kita menjumpai semua isim ini, kata sambung ini, baik itu bentuknya laki-laki atau bentuknya perempuan, semua mabni, tetap barisnya, nggak pernah berubah. Bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat adalah ismul istifham, kata tanya ya, kata tanya. Misluh, contoh, man, siapa, kaifa, bagaimana, kam, berapa, mata, kapan, aina, di mana. Nah, semua kata tanya, semua ini kata tanya yang ini mabniun, mabni, tidak pernah berubah baris akhirnya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ismus syart. Ismus syart. Jadi secara sederhana dalam bahasa Indonesia, ismus syart itu adalah sebab akibat. Misalkan kalau saya belajar, saya lulus. Nah, itu saya belajar berarti sebab akibat saya lulus. Nah, itu namanya ismus syart. Nanti kita akan jelaskan ya. Pertemuan berikutnya nanti akan dijelaskan seperti apa itu ismus syart. Hanya kita perlu mengetahui saja huruf-huruf yang ada di ismus syart itu apa saja. Yang pertama man, siapa, ma,
kapan, apa, ma, kemudian mata, kapan, mahma, bagaimanapun. Nah, semua ini ismu syart, kalau kita ketemu dengan huruf-huruf ismu syart ini, maka semuanya mabni. Nah, kesimpulannya dalam isim ada 5 isim mabni ya yang telah kita pelajari. Yang pertama tadi adalah ismu dhamir, kata ganti, kemudian ismul isyarah, kata tunjuk, kemudian ismul mausul, kata sambung, kemudian ismul istifham, kata tanya, kemudian ismu syart, kata isim yang sebab akibat ya. Secara terjemahannya adalah isim sebab akibat, namanya ismu syart. Taib. Itu ya, ada 5. Sekarang kita masuk pada alamatu bina'il isim. Kita masuk pada alamat-alamat mabninya isim. Setelah kita pelajari 5 isim tadi, maka kita akan mendapatkan 4 keadaan. Ya, mabninya itu ada 4 keadaan. Nah, yang pertama adalah mabniyun alal fathi. Mabni dengan baris fathah. Jadi barisnya tidak pernah berubah, semua fathah, selamanya fathah walaupun dimasuki oleh amil. Perhatikan contohnya di sini. Misal anta, kamu, kaifa, bagaimana, aina, di mana, dzalika. Yang mana yang dilihat di akhir kata? Anta yang ta, barisnya fathah. Kaifa yang huruf fa, fathah. Aina huruf nun yang fathah, kemudian dzalika huruf kaf yang fathah. Nah, semua ini kita ketika mengi'rab namanya mabniyun alal fathi. Mabniyun alal fathi, mabniyun alal fathi, mabniyun alal fathi, tetap harokatnya dengan fathah. Bisa dipahami ya? Mabni artinya tetap barisnya. Tetap barisnya dengan fathah, nggak pernah berubah. Nah, kemudian yang kedua adalah mabniun alal kasri. Mabniun alal kasri. Mabni dengan baris kasrah, tetap barisnya ya, dengan baris kasrah. Misluh, contoh. Anti, kamu untuk perempuan. Hadhihi, ini untuk perempuan. Haulai, ini juga artinya untuk jamak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Yang mana yang dilihat mabni alal kasrah, alal kasri, yang dilihat itu anti, huruf ta, barisnya kasrah. Huruf hi, hadhihi, barisnya kasrah. Kemudian huruf hamzah yang barisnya kasrah, i. Nah, ini namanya, kalau kita jumpa yang seperti ini, maka kita akan i'rab nanti dengan mabniyun alal kasri. Mabniyun alal kasri. Mabniyun alal kasri. Kemudian yang ketiga adalah mabniyun ala dhammi. Tetap barisnya dengan baris dhamma. Mithlu, contoh. Nahnu, kami, haitsu, bagaimanapun. Nahnu yang huruf nun di sini barisnya dhamma, itu namanya mabniyun ala dhammi. Ya, jadi kita sebut sini nahnu dhamir mabniyun, ismu dhamir mabniyun ala dhammi. Haitsu mabniyun ala dhammi. Ini huruf dhamma di huruf saya, kemudian huruf dhamma di huruf nun, baris dhamma di huruf nun. Bisa dipahami ya? Kemudian yang keempat adalah mabniyun alal kasri, ala sukun. Mabniyun ala sukun. Tadi kasrah sudah ya, sini. Kemudian mabniyun ala sukun, tetap barisnya dengan sukun di akhirnya. Misluh, contoh, hum. Yang mim ini ya, hum artinya mereka, antum artinya kalian, kemudian ana artinya saya. Perhatikan di sini, hum, huruf mim yang sukun itu namanya mabniyun ala sukun. Kemudian antum, mim yang sukun di sini namanya mabniyun ala sukun, tetap harokatnya dengan sukun. Kemudian ana mabniyun ala sukun. Fathah alif di sini di ujung sini dia dihukumi dengan sukun ya, dihukumi dengan sukun. Maka kita misalkan menemukan ada alif di depan seperti ini, huruf yang di sini di domir ana,
kata ganti saya di sini ada alif di depan, itu dia sama dengan sukun, ya. Jangan sampai kita mabniun alal alif, tidak ada ya. Tapi dia mabniun ala sukun, tetap barisnya dengan sukun. Bisa dipahami ya. Jadi itu ringkasan untuk penjelasan tentang isim yang mabni. Ya, isim yang mabni. Tadi ada 5 bagian ya. Isim yang mabni yang pertama, ismul dhamir, ismul isyarah, kemudian ismul mausul, ismul istifham, kemudian ismul syart. Dan alamat mabninya ada 4. Mabniun alal fathi, mabniun alal kasri, mabniun alal dhammi, mabniun alal sukun. Ya. Jadi itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang isim-isim yang mabni dan alamat-alamat mabni isim tersebut. Baik, demikian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum memahami pembahasan ini, boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.